Ustaz. Sehat Ustaz? Alhamdulillah bikhair wa afiyah. Alhamdulillah Ustaz. Di rumah kan Ustaz atau di mana Di nih Ustaz? rumah Kang Zai. Oh, alhamdulillah di rumah ya. Thaib, thaib. Barakallahu Di fiik rumah Ustaz. nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah barakallahu fiik Ustaz. Masya Allah. Thaib, alhamdulillah kita sudah masuk Wafiikum pukul barakallah. 20 lebih 4 waktu Indonesia Barat. Untuk itu kami Baik. persilakan kepada Ustazuna Ali untuk mengawali atau memulai kajian pada malam hari. Tafadhol ya Ustazuna, barakallahu fiik. Wafiik barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan nikmat Islam. Dan setelah nikmat yang besar ini, setelah nikmat Islam, Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan nikmat sunnah Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mendapatkan banyak keberuntungan dengan nikmat ini, yaitu kita mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah, mengikuti akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan kita walillahil hamdu wal minna sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai sahabat Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mencintai Ahlul Bait Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan nikmat ini sempurnalah nikmat itu. Tidak seperti orang-orang Syiah yang mereka melazimkan bagi diri mereka, jika cinta Nabi dan Ahlul Bait maka harus benci kepada sahabat. Atau tidak seperti orang-orang Nawasib yang mereka ini jika cinta kepada Ahlul Bait, jika cinta kepada para sahabat, tidak boleh cinta kepada Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita adalah umat pertengahan yang dengannya alhamdulillah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita mencintai sahabat dan kita pun tidak kerugian Ahlul Bait. Demikian pula sebaliknya. Dua-duanya kita dapatkan. Kita cintai para sahabat Muhajirin wal Ansar dan yang lainnya, dan juga kita mencintai Ahlul Bait Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah putri kesayangan Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang tampilan fisiknya yang paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak riwayat, jika antum membaca di dalam kitab-kitab Ahlus Sunnati wal Jamaah, keutamaan Fatimah radhiyallahu anha diriwayatkan sebagian besarnya oleh Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Aisyah putri Abu Bakar lah yang banyak menceritakan tentang keutamaan Fatimah radhiyallahu anha. Dan bahkan ketika beberapa kali Fatimah mendatangi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa seringnya Aisyah menceritakan tentang Fatimah, menceritakan tentang bagaimana sikapnya, perilakunya, bahkan jalannya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya perhatikan bagaimana jalannya Fatimah sangat mirip dengan jalannya ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah yang dari rahimnya lahirlah di antara keturunan beliau dua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan wal Husain, sayyidah syababi ahlil jannah, dua orang pemuda yang menjadi pemimpin pemuda-pemuda penduduk surga. Fatimah yang beliau radhiyallahu anha yang jauh dari ketertarikan duniawi, yang jauh dari segala pernak-pernik dunia, yang beliau sangat sadar akan baik, akan buruknya, akan celahnya segala gemerlap dunia ini. Dan beliau lebih memprioritaskan kehidupan akhirat dan kesenangan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fatimah yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dengan banyak kemuliaan. Yang diantaranya, jika antum bertanya siapa ayah Fatimah, maka jawabannya adalah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam.
Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, sayyidu waladi Adam, pemimpin seluruh anak Adam. Jika antum bertanya tentang suaminya, maka suaminya adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, orang yang sangat dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khalifah Ar-Rasyid yang keempat, dan memiliki banyak keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada beliau. Dan jika antum bertanya tentang siapa anak Fatimah, maka di antara anak Fatimah adalah Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, dua orang pemuda yang akan menjadi pemimpin dari pemuda-pemuda surga, yaitu Al-Hasan wal Husain. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan kepada siapa hati Fatimah berlabuh? Hati Fatimah berlabuh. Fatimah dinikahkan dengan lelaki, termasuk lelaki yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang Ali adalah seorang pemuda yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti beliau mencintai putra dan putrinya sendiri. Pernikahan ini pernikahan yang berlangsung antara Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma memadukan dua cahaya, yang mereka ini menjadi orang tua dari orang-orang yang mulia, menjadi nenek moyang dari orang-orang yang menjadi pemimpin agama, dan lahirlah orang-orang dermawan dan orang-orang yang terhormat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pernikahan Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma terjadi pada tahun pertama Hijriyah. Namun mereka tinggal bersama pada tahun kedua Hijriyah, setelah peristiwa Perang Badar. Setelah peristiwa Perang Badar. Ini tentang bulannya banyak khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan di bulan Rajab, ada yang mengatakannya di bulan Syawal, ada yang mengatakannya di bulan Ramadan, dan ada pula yang mengatakan di bulan Dzulhijjah. Adapun tinggalnya Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma setelah peristiwa Perang Badar, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, yang beliau mengatakan, "Kanat li syarifun min nasibi min al-maghnam yaum Badr." Saya memiliki jatah onta dewasa yang saya dapatkan sebagai hasil ghanimah dari peristiwa Perang Badar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikanku sebagai bagian dari khumus yang merupakan hak Ahlul Bait. Dan kemudian aku ingin tinggal bersama dengan Fatimah, maka aku menemui salah seorang dari Bani Qainuqa untuk membelikan bersamaku idkhir. Jadi idkhir ini sejenis rerumputan yang dipakai untuk sebagai atap rumah. Ya, idkhir itu rerumputan yang ditaruh di atas atap rumah, anyaman yang ditaruh di atas rumah, dan idkhir ini memberikan bau yang harum. Yang dengan itu Ali bin Abu Thalib memanfaatkannya, dan aku siapkan itu sebagai persiapan walimatul urs, persiapan walimahku dengan Fatimah radhiyallahu anha. Ketika pernikahan itu, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, usia Fatimah radhiyallahu anha 18 tahun, dan usia Ali bin Abu Thalib pada saat itu adalah 25 tahun. Jadi 18 tahun usia Fatimah, usia Ali bin Abu Thalib adalah 25 tahun. Sebagaimana ini disebutkan dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah, juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayatu wan Nihayah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tentang bagaimana Ali bin Abu Thalib meminang Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini atas dorongan dari sebagian sahabat. Ya, sebagian sahabat yang mendorong Ali bin Abu Thalib untuk melamar Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat bahwa sosok yang paling cocok, para sahabat melihat sosok yang paling cocok untuk Ali bin Abu Thalib adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Al-Imam Tahawi meriwayatkan dalam Syarah Mushkilul Athar, ya, Syarah Mushkilul Athar dengan sanad yang hasan dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya, dari Buraidah. Buraidah menceritakan bahwa sebagian sahabat Ansar menyampaikan kepada Ali bin Abu Thalib, "Indak Fatimah." Wahai Ali, kenapa kamu tidak menikah? Bukankah ada yang paling layak bagimu adalah menikahi Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Ali pun mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ali mengatakan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Ali datang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Ma hajatu bin Abi Thalib? Apa keperluanmu wahai putra Abu Thalib?" Kemudian Ali bin Abu Thalib mengatakan, "Ya Rasulullah, Fatimah bintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keinginanku adalah ingin melamar Fatimah, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Marhaban wa ahla." Itu jawaban Nabi. Marhaban wa ahla. Tidak ada tambahan lain. Kemudian Nabi SAW diam. Ali pun radhiyallahu anhu keluar dari rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bertemu dengan sahabat-sahabat Ansar itu. Sahabat-sahabat Ansar bertanya, "Ya Ali, apa kabarnya? Bagaimana beritanya? Apa berita yang kamu bawa sepulang dari rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah engkau melamar Fatimah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Maka Ali mengatakan Nabi SAW tidak mengucapkan apapun kecuali ucapan marhaban wa ahla. Marhaban wa ahla. Subhanallah. Para sahabat Ansar mengatakan, yakfika min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihdahuma a'taqal ahl wa a'taqal marhaba. Marhab. Andai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salah satu dari dua kalimat marhaban wa ahlan, salah satunya marhab atau ahlan, itu sudah cukup bagimu. Apalagi kedua-duanya disampaikan oleh Nabi. Nabi telah memberikan kepadamu ahl, yaitu keluarga. Marhab artinya kelapangan. Beliau menerima lamaranmu, wahai Ali. Subhanallah. Ini yang disampaikan oleh para Ansar kepada Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Hibban dalam sahihnya An-Nasa'i juga menyebutkan ya dalam Sunan Al-Kubra dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan bahwa Ibnu Abbas menyampaikan, Ali bin Abu Thalib berkata kepada, "Aku ingin melamar putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Beliau mengatakan begitu. Ali mengatakan, "Aradtu an aktiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibnatahu. Faqultu, ma li min syai'in fa kaif?" Ya. Kemudian Ali mengatakan, "Tapi saya nggak punya apapun. Aku nggak berani." Ya, karena merasa bahwa dia tidak memiliki kecakapan dan kecukupan untuk melamar putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun aku mengingat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat dermawan. Sosok yang suka menyambung silaturahim. Sosok yang dikenal akan kebaikan dan kebajikan beliau sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita melihat bahwa bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum mereka memotivasi Ali bin Abu Thalib untuk melamar putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara riwayat-riwayat yang menyebutkan siapa-siapa yang memotivasi Ali untuk atau menyarankan kepada Ali untuk melamar Fatimah, di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Sa'ad bin Mu'adz, jadi sahabat Ansar. Ya, mereka ini yang terus mendukung dan mensupport Ali untuk maju, untuk melamar Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakum, dia menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW bertanya, ketika Ali ingin melamar Fatimah, "Laka min syai'?" Punya apa kamu wahai Ali untuk melamar putriku? Ali mengatakan, "Saya nggak punya apapun ya Rasulullah, miskin." Kemudian Nabi SAW bertanya, "Aina dir'ukal hutamiyah?" Mana baju besimu, baju perangmu, ya, zarah, baju besi baju perang yang dipakai, yang kamu pesan dari Hutamiyah. Hutamiyah ini adalah satu suku, ya, yang dinisbatkan kepada Hutamah bin Muharib. Satu suku yang memang biasa kerjaannya membuat baju zarah, baju perang. Maka Nabi SAW mengatakan, "Fa'atiniha," iya, "Fa'atiniha," berikanlah kepada aku baju perangmu itu. Maka Ali bin Abu Thalib pun memberikannya kepada Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang sanad yang sahih juga dari Abu Ya'la menyebutkan bahwa Ali bin Abu Thalib menjual baju zarah tersebut, baju perangnya ini, untuk menjadi sumber mas kawin untuk Fatimah radhiyallahu anha.
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mengenai dijualnya baju perangnya Ali. Baju zirah ini, baju perang ini ditawarkan kepada sahabat, yaitu Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Ketika ditawarkan kepada Utsman, Utsman bertanya, kenapa kamu ingin jual baju zirahmu ini, baju perangmu ini, wahai Ali? Ali bin Abu Thalib mengatakan, untuk meminang putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dibeli oleh Utsman radhiyallahu an senilai 480 dirham. 480 dirham. Jadi kalau 1 dirham itu kurang lebih 3 gram perak. Jadi kali 480, jadi kurang lebih 1440 gram. Ya, 1440 gram perak. Itu dinilai segitu. Dan kalau 1 gram kurang lebih sekarang harga hari ini 9.300 rupiah, maka total dari penjualan itu Ali bin Abu Thalib mendapatkan uang kurang lebih jika dirupiahkan 13.400.000. 13.400.000. Ini bekal modal untuk melamar putri terbaik yang pernah hidup di muka bumi, Fatimah putri Rasulullah SAW. Wanita terbaik dari ayah yang terbaik, Fatimah binti Rasulullah SAW. 13.400.000. Setelah dibeli oleh Utsman radhiyallahu an, Utsman kemudian menghadiahkan kembali baju zirah itu kepada Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini disebutkan dalam banyak riwayat, di antaranya dalam Sirah Halabiyah, dan bahkan dalam referensi dan literatur Syiah pun, seperti Kashful Ghammah karya Al-Irbili di jilid yang pertama halaman 359, di antara bukunya orang-orang Syiah, literatur orang Syiah, menyebutkan akan hal ini, bahwa baju zirah tersebut setelah dibeli oleh Utsman bin Affan, kemudian Utsman hadiahkan kembali kepada Ali. Ini sudah saya miliki, wahai Ali. Itu uang sudah kamu terima. 480 dirham. Dan karena baju zirah ini sudah menjadi milikku, sekarang aku hadiahkan kepadamu. Aku balikkan kepadamu sebagai hadiah. Nabi SAW melihat Ali bin Abu Thalib datang membawa lamaran sebesar 480 dirham ini. Melamar putri Nabi SAW. Dan dilihat baju perangnya masih ada. Baju zirahnya masih ada. Kemudian Ali bin Abu Thalib menceritakan tentang bagaimana baiknya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Maka Nabi SAW mendoakan kebaikan untuk Utsman radhiyallahu an. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dari penggalan kisah lamaran pinangan ini, antum melihat bagaimana ta'awunnya para sahabat radhiyallahu anhum satu dengan yang lainnya. Mereka saling support satu dengan yang lainnya. Mereka saling bahu-membahu. Mereka ikut andil memikirkan pernikahan yang terbaik di antara pernikahan yang pernah terjadi di muka bumi. Pernikahan Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari yang mengusulkan untuk menikahi putri Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mempersiapkan mas kawinnya, para sahabat satu dengan yang lainnya saling support untuk mensupport pernikahan Ali dengan Fatimah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itulah gambaran kehidupan para sahabat satu dengan yang lainnya. Dan ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa mereka adalah generasi yang terbaik. Mereka, para sahabat dan ahlul bait, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Mereka, dengan itulah kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan kehidupan mereka dalam kehidupan sejarah yang dengannya menjadikan mereka khairun nas, manusia yang terbaik. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan persiapan pranikah sebelum pernikahan Ali dengan Fatimah. Dari lamaran itu diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menjadikan 2/3 sebagai wewangian dan 1/3 dengan pakaian. Ya, itu yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la di dalam musnadnya di hadits nomor 353. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah,
Nabi SAW pun mempersiapkan untuk Fatimah. Sebagaimana Musnad Imam Ahmad, dalam Musnad Imam Ahmad, dalam Sahih Ibn Hibban dengan sanad yang kuat dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan, jahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah fi qamilin wa qirbatin wa wisadati adamin ashwuha liful idkhir. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan untuk Fatimah pakaian, kain, ya, kain selimut khamil, ya, kain selimut yang terbuat dari khamil, yaitu suf dari dari wool, dari kulit domba. Disiapkan juga untuk Fatimah satu girbah, ya, satu wadah girbah air. Kemudian disiapkan satu bantal kulit yang diisi serabut idhir, ya, serabut yang wangi itu tadi, untuk putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan untuk Fatimah diberikan 2 batu untuk menggiling gandum, kantong air dan tempayan, tikar yang bermotif garis, minyak wangi, dan beberapa pakaian untuk Fatimah radhiyallahu anha. Subhanallah. Adapun kisah belanjanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mempersiapkan apa yang dibutuhkan Fatimah dalam berumah tangga dengan Ali bin Abu Thalib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan beberapa para sahabat untuk membelinya. Dari uang yang diserahkan oleh Ali bin Abu Thalib, Nabi SAW memerintahkan kepada Bilal, Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi, yang mereka semua ditugasi di bawah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk membeli barang-barang yang tadi disebutkan. Mereka menuju pasar. Ketika mereka ditawarin suatu barang, mereka melihat apakah layak atau tidak untuk dibeli. Setiap mereka mempertimbangkan, pertimbangannya mereka merujuk kepada pertimbangannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jika Abu Bakar menganggapnya baik dan bagus, baru mereka membelinya. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum di dalam pernikahan Ali dan Fatimah. Mereka semua hadir, mereka semuanya sibuk, mereka semuanya turut serta untuk mempersiapkan cikal bakal rumah tangga yang akan melahirkan manusia-manusia yang terbaik, yang akan melahirkan Al-Hasan wal Husain, sayyidah syababi ahlil jannah, yang akan melahirkan 2 pemuda dari pemimpin pemuda surga, Al-Hasan wal Husain. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah bagaimana turun tangannya para sahabat radhiyallahu anhum untuk mempersiapkan pernikahan ini. Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu yang mempersiapkan harta untuk maharnya, mas kawinnya Fatimah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq yang ikut membelikan segala kebutuhan untuk rumah tangga Fatimah. Dan ini sebagai bukti kuat kasih sayang di antara sahabat dan ahlul bait yang terbina dengan baik dan maha benar Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman di dalam surat Al-Fath ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل وذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan beliau sangat keras terhadap orang-orang kafir, namun saling kasih mengasihi, saling kasih sayang di antara mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud, mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah-wajah mereka tampak bekas sujud mereka. Demikianlah sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang mereka di dalam Taurat, dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan di dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu begitu kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati para penanamnya. Karena Allah ingin menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang beriman. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal kebajikan di antara mereka dengan ampunan yang besar.
Itulah ikhwatal iman. Rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan Ali dengan Fatimah. Dengan kesibukan para sahabat satu dengan yang lainnya. Dengan peran para sahabat satu dengan yang lainnya. Ikhwatal iman. Rahimani wa rahimakumullah. Di dalam saksi pernikahan. Yang menjadi saksi pernikahan putri beliau. Nabi SAW mengundang beberapa sahabat-sahabat senior. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awwan. Dan ini subhanallah ya ikhwatal iman. Juga disebutkan di dalam kitab-kitabnya Syiah juga. Di dalam kitab Kashful Ghummah di jilid yang pertama halaman 348. Di dalam Biharul Anwar di jilid yang ke-43 di halaman 119 menceritakan tentang bagaimana saksi-saksi pernikahan Ali dengan Fatimah disaksikan oleh beberapa sahabat senior. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Dan bagi para sahabat tersebut merupakan sebuah kehormatan untuk menjadi saksi pernikahan dari dua manusia terbaik yang pernah hidup, menjadi saksi pernikahan yang paling agung di antara pernikahan yang paling agung yang pernah ada di dalam sejarah kehidupan manusia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka kita pun melihat bagaimana Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an tidak pernah melupakan jasa baik dari para sahabat di dalam pernikahannya. Yang dari itu lahirlah orang-orang mulia dari ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti antum akan melihat bahwa di antara keturunan Ali bin Abu Thalib, di antara anak-anak Ali bin Abu Thalib, walaupun bukan dari Fatimah, Ali memiliki putra yang diberi nama Abu Bakar. Ada putra yang diberi nama Umar. Ada putra yang diberi nama Utsman. Ada putra yang diberi nama Abbas. Yang semua orang-orang ini adalah orang-orang yang ikut gugur mati syahid di Karbala bersama anak beliau Husain bin Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Yang nanti insya Allah kita pun akan membahas tentang hal ini. Ikhwatal iman. Di antara nama-nama putra Ali ada yang namanya Abu Bakar, ada yang namanya Umar, ada yang namanya Utsman. Kemudian di antaranya ada yang namanya Abbas. Padahal Abbas ini paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari paman Nabi dan kerabat beliau. Ketika ditanya, wahai Ali, kenapa engkau berikan nama Abbas belakangan? Padahal Abbas adalah di antara kerabat engkau, kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya termasuk terhitung kakek dari Ali bin Abu, termasuk paman dari Ali bin Abu Thalib juga, ya. Karena Abbas adalah saudara dari Abu Thalib, ayah beliau. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika Ali ditanya demikian, beliau mengatakan bahwa aku akhirkan Abbas karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan beliau. Maksudnya apa? Bahwa Abbas memang masuk Islamnya belakangan dibandingkan dengan Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anis sahabati wa ala sa'iri ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana dengan walimah? Bagaimana dengan walimahnya Ali dengan Fatimah? Ketika Ali ingin tinggal bersama Fatimah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali, "Ya Ali, innahu la budda lil ursi min walimah." Wahai Ali, setiap pengantin harus ada walimahnya. Maka apa yang dilakukan oleh para sahabat? Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu mengatakan, "Alayya kabsh." Aku sumbang 1 ekor kambing. Kata Sa'ad ibn Abi Waqqas, berapa 1 ekor kambing? 2 juta, 3 juta, 4 juta rupiah. Itu walimahnya Ali dengan Fatimah radhiyallahu anhuma. Itulah walimah dari pernikahan terbaik yang pernah ada di muka bumi, yang melahirkan orang-orang hebat. Antum sudah melihat bagaimana mas kawinnya, tidak lebih dari 13.400.000-an. Dan kemudian bagaimana dengan walimahnya, dengan 1 ekor kambing, 3-4 juta rupiah harganya. Dan kemudian sebagian para sahabat mengumpulkan beberapa sa' dari zorah, dari jagung, ya, sebagai bekal walimah antara Ali bin Abu Thalib dengan Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, antum melihat sekali lagi ditunjukkan oleh para sahabat bagaimana mereka bahu membahu
support satu dengan yang lainnya untuk kebahagiaan temannya, untuk kebahagiaan sahabatnya. Dan itulah nilai sahabat. Mestinya di antara kita juga ya ikhwatal iman. Ketika ada di antara ikhwan kita, saudara kita atau saudari kita yang ingin menikah, antum saling support bahu-membahu satu dengan yang lainnya. Siapa yang mensupport untuk bagian dari maharnya? Siapa yang mensupport untuk mempersiapkan walimahnya dan yang lain sebagainya? Sebagaimana ini ditunjukkan oleh kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum al-muhajirun wal ansar radhiyallahu anhum ajma'in. Dan itu terlihat bagaimana hal ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang kemudian dengan pernikahan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keberkahan bagi mereka. Ketika di malam mereka selesai selesai walimah ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tuhdits syai'an hatta talqa. Jangan melakukan apapun sampai engkau bertemu dengan. Kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian Nabi SAW pun mengambil air wudhu. Beliau wudhu. Dan setelah itu beliau membasuhkan, mengguyurkan, memercikkan air itu sebagiannya kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi SAW berdoa, Allahumma barik fihima, wa barik alaihima, wa barik fi naslihima. Ya Allah, berkahilah mereka berdua. Kucurkanlah keberkahanmu untuk mereka berdua ya Allah, dan berkahilah keturunannya. Riwayat ini disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi dalam Mushkilul Athar, dalam syarah Mushkilul Athar dengan sanad yang hasan. Dan itu diriwayatkan oleh Asma binti Umais radhiyallahu anha. Asma menyampaikan, ya, beliau mengatakan, aku turut hadir di pernikahan Fatimah putri Rasulullah SAW. Di pagi harinya Nabi SAW datang dan berhenti di depan pintu sambil berkata, wahai Ummu Aiman, panggilkan saudaraku Ali. Kemudian Ummu Aiman bertanya, ya Rasulullah, dia saudaramu, namun kamu ingin menikahkannya dengan putrimu, ya Rasulullah. Kata Ummu Aiman, benar, wahai Ummu Aiman, aku ingin menikahkannya dengan putriku. Kemudian tidak lama Ali bin Abi Thalib pun datang. Kemudian Nabi SAW memercikan air wudhunya itu kepada Ali bin Abi Thalib dan mendoakannya dengan mengatakan, Allahumma barik fihima, wa barik alaihima, wa barik fi naslihima. Kemudian Nabi SAW memanggil Fatimah. Panggil Fatimah. Maka Fatimah radhiyallahu anha datang dengan malu-malu. Rasulullah SAW pun memanggilnya, mengatakan, tenanglah wahai Fatimah. Sungguh aku telah menikahkanmu dengan laki-laki dari keluargaku yang paling aku cintai. Nabi SAW pun memercikan sebagian air wudhunya kepada Fatimah dan juga mendoakan keberkahan ini untuk Fatimah. Asma binti Umais yang meriwayatkan kisah ini. Siapa Asma binti Umais? Asma binti Umais radhiyallahu anha, beliau adalah saat itu istri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau istri Abu Bakar. Ikhwatal iman. Semua kebohongan, semua kasus, semua permasalahan yang digambarkan, yang diceritakan oleh kaum Syiah Rafidhah, yang menimbulkan permasalahan katanya antara Ali dengan Abu Bakar, dengan Umar, dan yang lain dan lain sebagainya. Itu adalah kebohongan-kebohongan yang sangat bertentangan dengan fakta sejarah yang semuanya ini telah kita paparkan dalam kajian ini. Dan bahkan kisah ini disebutkan oleh Imam Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Adabuz Zafaf, ya. Dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kisah ini juga disebutkan di dalam kitab Fadailus Sahabah oleh Al-Imam An-Nasa'i, juga dalam Sunanul Kubra dengan sanad yang sahih. Subhanallah ikhwatal iman. Di dalam riwayat yang lain juga disebutkan, waktu malam pertama Nabi SAW berpesan kepada Ali, ya, dan itulah doa yang disebutkan, Allahumma barik fihima, wa barik alaihima, wa barik fi naslihima. Inilah awal rumah tangga dari Ali dan Fatimah. Sejak pertama pernikahan, mereka mengisinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan zikir, dengan keberkahan,
dengan doa keberkahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dari pernikahan ini nantinya lahirlah Hasan, Husain, Muhassin, Ummu Kulthum, Zainab radhiyallahu anhum ajma'in. Dari pernikahan ini lahir 5 orang, 3 laki-laki, 2 perempuan. Hasan, Husain, Muhassin, Ummu Kulthum, Zainab radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan di dalam Musnad dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang sahih dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Ketika Hasan lahir, kata Ali bin Abu Thalib, aku ingin menamainya dengan nama Harb. Ustaz samaituhu Harban. Aku ingin berikan namanya Harb. Kemudian dibawalah bayi kecil Hasan ini kepada Rasulullah SAW. Nabi SAW mengatakan, Aruni ibni, ma samaitumu, mana putraku ini, mana putraku? Kamu beri nama siapa putraku ini? Maka Ali mengatakan, aku beri nama Harb ya Rasulullah. Samaituhu Harban. Namun Nabi SAW mengatakan, la, bal huwa Hasan. Bal Hasan. Aku berikan namanya dengan nama Hasan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak lama setelah selang setahun lahirlah Husain. Ali bin Abu Thalib masih pengen dengan nama Harb. Aku ingin memberikan nama dengan nama Harb. Maka aku bawa bayi Husain ini kepada Nabi. Kemudian Nabi SAW bertanya, Aruni ibni, masammaitumu, mana putraku ini, mana putraku? Kamu beri nama siapa dia? Ali bin Abu Thalib mengatakan, Harb ya Rasulullah. Bal huwa Husain. La, jangan diberi nama Harb, tapi Husain. Dan kemudian ketika lahirlah anak yang ketiga, aku pun ingin memberikan nama dengan nama Harb. Aku datang membawa kepada Nabi SAW putraku ini. Nabi bertanya, Aruni ibni, ma sammaitumu, mana anakku ini? Kamu beri nama siapa dia? Aku beri nama Harb ya Rasulullah. Nabi SAW mengatakan, bal huwa Muhassin. Namanya adalah Muhassin. Kemudian Nabi SAW bersabda, sammaituhum bi asma'i waladi Harun. Aku beri nama mereka tiga-tiganya ini dengan nama-nama seperti nama anak-anaknya Nabi Harun alaihi salam. Syabir wa Musyabbir. Ya, serupa dengan apa yang nama yang disebutkan untuk anak-anaknya Harun alaihi salam. Riwayat ini diriwayatkan Imam Ahmad di dalam musnadnya, diriwayatkan Ibnu Hibban dalam sahihnya, ya, dan Al-Imam Al-Hafidh menyebutkan dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, dan beliau mengatakan hadisnya sanadnya sahih. Allah ikhwatal iman. Riwayat ini membantah habis kebohongan kaum Syiah Rafidhah alaihim ma yastahiquhum, yang mereka mengatakan bahwa Muhassin anak ketiga Ali bin Abu Thalib ini lahir akibat kaum Syiah Rafidhah membuat kebohongan. Mereka mengatakan bahwa Fatimah ketika mengandung di hari wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengandung, dan kemudian ketika di hari wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang para sahabat kemudian mereka membuat makar untuk mengambil alih kekuasaan, dan kemudian mereka memaksa Ali bin Abu Thalib untuk menerima kekuasaan yang diberikan kepada Abu Bakar. Ini kebohongannya kaum Syiah. Ya, kemudian mereka menggedor pintunya Ali dan Fatimah, menggedor pintu Fatimah, rumahnya Ali bin Abu Thalib. Namun Ali sembunyi di rumah. Fatimah yang menghadang pintu padahal Fatimah dalam keadaan mengandung. Ini kebohongannya kaum Syiah. Ya, ini mereka menggambarkan Ali yang Al-Haidar, sang pemberani, Ali yang digambarkan sebagai sibil, sebagai anak singa, namun digambarkan sebagai gambaran lelaki pengecut oleh kaum Syiah Rafidhah. Ali sembunyi, Fatimah yang menghadang pintu. Subhanallah, dan dikisahkan kata mereka, kata orang-orang Syiah, Fatimah dalam keadaan hamil. Kemudian karena menggedor pintu sedemikian kuatnya oleh Umar, maka Fatimah pun tidak bisa menahan pintu itu sehingga dia terjatuh, dan kemudian keguguranlah bayi yang bernama Muhassin ini, atau Muhsin menurut versinya kaum Syiah. Ini kebohongan demi kebohongan dan kebohongan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam kisah ini kita melihat bahwa Muhassin, putra ketiga Ali bin Abu Thalib dari Fatimah, terlahir ketika Rasulullah SAW masih hidup. Ya, ketika Nabi SAW masih hidup,
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberi nama Muhassin, bukan seperti kebohongannya kaum Syiah. Dan kemudian mereka meratapinya tiap tahun, menangisinya, memukul-mukul diri mereka, dan menggambarkan yang sedemikian rupa. Oh, dan kemudian menisbatkan kesalahan-kesalahan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan kemudian membenci para sahabat. Subhanallah, ini di antara kebohongan demi kebohongan kaum Syiah Rafidhah kepada para sahabat, dan bahkan juga kepada ahlul bait Nabi, kepada Ali bin Abu Thalib, kepada Fatimah putri Rasulullah SAW. Dan tanpa malu mereka mengklaim kecintaan kepada ahlul bait. Ini klaim yang bohong terhadap ahlul bait Nabi SAW. Ikhwatul iman, dari pernikahan ini, untuk kelahiran Hasan dan Husain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakikahi untuk Hasan dan Husain masing-masing 1 ekor domba. Masing-masing 1 ekor domba pada hari ke-7 kelahiran Hasan dan Husain. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya Al-Hakim dengan sanad yang hasan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah yang meriwayatkan. Subhanallah. Dan Al-Hakim yang menyampaikannya dalam Mustadraknya. Ya, beliau menyebutkan ini membantah tuduhan banyak kelompok yang mengatakan bahwa Al-Hakim adalah seorang Syiah Rafidhah, padahal dia meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Hasan wa Husain yaum as-sabi'i wa sammahuma wa amara an yumata an ra'sihim al-adha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang mengakikahi untuk Hasan dan Husain di hari yang ke-7-nya, hari ke-7 kelahirannya, dan memberi nama kepada mereka dengan Hasan dan Husain. Dan Nabi SAW memerintahkan untuk mencukur habis rambutnya Hasan dan Husain. Juga Abu Dawud meriwayatkan di dalam sunannya dengan sanad yang sahih dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakikahi untuk Hasan dan Husain kapsyan, 1 ekor domba, 1 ekor domba. Jadi 2 ekor domba untuk 2 orang anak laki-laki. Ini menunjukkan kepada kita, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa memang sunnahnya bagi anak laki-laki, akikahnya adalah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing atau domba. Ya, sunnahnya per laki-laki 2 ekor kambing atau domba. Perempuan untuk perempuan 1 ekor kambing atau domba. Namun jika tidak mampu, antum sanggupnya untuk memberikan 1 ekor kambing atau domba, maka cukuplah dengan 1 ekor kambing atau domba. Jangan sampai tidak sama sekali. Ya, dan itu sebagaimana Nabi SAW bersabda, kullu mauludin marhunatun ala aqiqatihi, bahwa setiap bayi itu tergadaikan dengan akikahnya. Ya, artinya gadai itu sesuatu hutang yang harus dibayar. Maka sebagaimana para ulama menyebutkan, jika antum tidak sanggup melakukan akikah di hari ke-7, maka ke-14, ya. Nah, ini disebutkan oleh para ulama seperti itu. Ya, jadi dibayar pada hari ke-7 atau ke-14-nya. Jika tidak sanggup, kata Imam Syafi'i, selama anak itu belum baligh, maka antum bertanggung jawab untuk mengakikahi anak tersebut. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ali kembali kepada rumah tangga Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma. Bahwa Ali, kita mengetahui bahwa beliau termasuk dari kalangan muhajirin yang hijrah ke Makkah, dari Makkah ke Madinah, sebagaimana muhajirin yang lainnya. Ali pada awalnya tidak memiliki rumah, tidak memiliki tempat bernaung di kota Madinah, tidak memiliki tanah, tidak memiliki kebun kurma dan yang lain. Namun sebagaimana didikan Nabi SAW kepada para sahabatnya untuk memiliki sifat yang izzah, yang terpuji, yang tidak menjadi orang yang pengemis dan meminta-minta untuk bagi mereka yang membutuhkan. Namun bagi mereka yang memiliki kelebihan, Nabi SAW memuji Allah Subhanahu wa taala, bahkan memuji para sahabat Ansar dengan pujiannya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Para sahabat Ansar ini lebih mementingkan kaum muhajirin yang datang kepada mereka, padahal mereka membutuhkan juga. Ali bin Abu Thalib, sebelum pernikahannya dengan Fatimah, Rasulullah SAW berpesan kepada calon menantunya ini, cari rumah. Ali pun mencari tempat tinggalnya, yang bakal menjadi tempat tinggalnya bersama Fatimah. Dia mendapatkan sebuah rumah yang agak jauh dari rumah Nabi SAW.
Ya, disitulah nanti yang akan menjadi tempat tinggalnya Ali dengan Fatimah radhiyallahu anha. Suatu hari Nabi SAW menemui putrinya. Nabi SAW bersabda, aku ingin kamu tinggal dekat denganku, kata Rasulullah SAW. Kemudian Fatimah mengatakan, jika ayahanda berkenan demikian, mintalah kepada Harithah ibn Nu'man agar pindah rumahnya, supaya rumahnya bisa aku tempati, kata Fatimah. Ya, Fatimah berharap agar Harithah ibn Nu'man radhiyallahu an berkenan untuk memberikan rumahnya kepadanya dan untuk ditempati oleh Fatimah dan Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW menyampaikan, Harithah ini sudah berkali-kali pindah dari rumahnya. Demiku, kata Rasulullah SAW. Sampai-sampai aku malu untuk menyampaikan hal ini kepada Harithah. Ya, karena Harithah radhiyallahu an salah seorang sahabat yang memiliki beberapa rumah. Ya, yang di antara rumah-rumah tersebut dekat dengan rumah Rasulullah SAW. Setiap kali Nabi SAW menikahi wanita, Harithah ibn Nu'man selalu memberikan rumahnya untuk Nabi, satu demi satu. Ini sahabat radhiyallahu anhum kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahu Akbar. Namun subhanallah, terkait dengan putri beliau ini, Nabi SAW malu, tidak mau bicara kepada Harithah ibn Nu'man. Namun subhanallah, pembicaraan ini sampai ke telinga Harithah radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat ini pun mendatangi Nabi. Ya Rasulullah, aku mendengar berita bahwa engkau ingin memindahkan Fatimah, putrimu, dekat dengan rumahmu ya Rasulullah. Ini rumahku. Ini rumahku. Lokasinya paling dekat dengan rumahmu ya Rasulullah, dari perumahan Bani Najjar. Sungguh, hartaku adalah milik Allah dan Rasulnya. Ya Rasulullah, demi Allah, apa yang engkau ambil dariku, lebih aku cintai ketimbang apa yang engkau sisakan untukku. Radhiyallahu anhu. Mendengar itu Nabi SAW bersabda, sumpahmu itu benar wahai Harithah, semoga Allah memberkahimu. Maka Nabi SAW pun memindahkan Fatimah dan Ali di salah satu rumah milik Harithah ibn Nu'man radhiyallahu anhum ajma'in. Itulah pernikahan Ali dan Fatimah. Semuanya dilakukan dengan sederhana, dengan bersahaja, namun penuh dengan cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Tidak ada sesuatu yang gemerlap, yang mubazir. Jika dibandingkan dengan pernikahan yang terjadi saat ini, berapa yang harus dikeluarkan? Berapa persiapan seorang pemuda untuk menikahi seorang putri yang tidak akan mungkin seujung kuku putri Fatimah binti Rasulullah SAW. Yang seorang putri yang tidak akan ada seujung kukunya Fatimah binti Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an Fatimah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mereka dari pernikahan ini, sebagaimana antum ketahui, lahirlah orang-orang hebat. Yang diantaranya adalah Al-Hasan wal-Husain radhiyallahu anhuma, yang insya Allah kita akan membicarakan secara khusus tentang keutamaan dua cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini di kajian-kajian kita yang akan datang. Kita akan membicarakan keutamaan dan kemuliaan Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Barakallahu fiikum. Baik, Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz. Untuk kajian materi pada malam hari ini, Masya Allah sangat menarik sekali, dan tidak sabar untuk menyimak ya untuk pekan depan keutamaan dan kemuliaan dua cucu Nabi SAW, yakni Hasan dan Husain. Masya Allah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah kita sudah memasuki sesi kedua, yakni sesi tanya jawab. Bagi jemaah yang ingin bertanya, disilahkan. Sini sudah ada yang yang sudah raise hand langsung. Silahkan kepada Akhi Najib Ali ya. Nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, izin bertanya. Jadi sebagian saudara kita itu terlahir dalam nasab yang mulia, Ustaz. Nah, mereka nasab mereka bagian dari para ahlul bait. Yang mungkin sebagian dari
kita mengetahui sebutan untuk mereka Sayyid dan juga Syarifah bagi wanita. Nah, mungkin sebagian dari kita juga tahu Ustaz, ketentuan pernikahan yang mereka pegang gitu Ustaz. Kayak dari yang saya tahu, mungkin bahasa sederhananya seorang Sayyid untuk Syarifah, begitu pula sebaliknya gitu. Seorang Syarifah untuk Sayyid. Nah, pertanyaan saya Ustaz, yang melandasi terkait kondisi ini apa Ustaz? Maksudnya apakah memang ada syariat yang melandasi kondisi ini, atau emang ini budaya atau adat istiadat, atau memang ini bagian dari adab kita untuk menjaga kesucian nasab mereka Ustaz, para ahlul bait ini Ustaz? Karena saya pribadi sering menemui kendala kalau misalkan memang mau serius gitu Ustaz. Saya terkendala dengan kondisi ini gitu Ustaz. Mungkin pencerahan atau penjelasannya boleh disampaikan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan ini tentang apakah setiap orang yang memiliki nasab yang baik, yang mulia, harus dinikahkan dengan nasab yang mulia juga, yang selevel setidaknya. Ini jawabannya adalah tidak selalu seperti itu. Fatimah memang dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib. Namun Ruqayyah, Ummu Kulthum, kedua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, secara bergantian dinikahkan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, walaupun sesama Quraisy, tapi di bawah nasab Bani Hashim. Ya, itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga nantinya kita akan membaca dalam sirah bahwa di antara putri Fatimah yang bernama Ummu Kulthum radhiyallahu anha, nantinya dinikahi oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Umar yang menikahi putri dari Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Yang dari pernikahan itu lahirlah Al-Fadl, yang disebut dengan Ummul Fadl akhirnya, Ummu Kulthum ini, ibunya Fadl. Nah, di sini menunjukkan kepada kita ya ikhwatul, dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Ya, sebelum Zaid bin Harithah ketika ingin menikah, padahal dia siapa? Budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinikahkan dengan siapa? Zainab binti Jahsh al-Qurasyiyah. Ya, seorang wanita yang di antara kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nantinya setelah perceraian itu, kemudian Nabi SAW menikahi Zainab binti Jahsh. Ya. Nabi SAW menikahkan Zaid dengan Zainab. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, klaim bahwa Sayyid harus menikah dengan Syarifah dan tidak boleh keluar dari situ. Ini adalah hanya klaim saja. Tidak ada tuntunan dan contoh dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ya. Sama sekali yang menganggap ini tidak memiliki dalil sama sekali. Dan itu diantara sebab ya terlahirnya salah satu organisasi atau Jum'iyatul Irsyad, ya, Jum'iyah Organisasi Al-Irsyad yang didirikan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad As-Surkati rahimahullah. Beliau di antara fatwa yang beliau sampaikan terkait dengan permasalahan ini ketika berebaknya isu bahwa seorang Sayyid harus menikahi Syarifah dan demikian pula sebaliknya tidak boleh keluar dari situ. Kemudian Syekh Ahmad bin Muhammad Surkati rahimahullah kemudian mengeluarkan fatwanya yang dengan terakhir Ana masih ingat bahwa fatwa itu masih dicetak di salah satu penerbitan di Surabaya dengan berbahasa Arab dengan judul Suratul Jawab, gambaran dari sebuah jawaban. Ya. Dan di dalam tulisan itu beliau Syekh Ahmad bin Muhammad As-Surkati rahimahullah mengumpulkan banyak sekali bukti-bukti, hujah-hujah dan dalil-dalil ya yang menunjukkan bahwa tidak harus dari keturunan Ahlul Bait ini harus menikah dengan sesama Ahlul Bait. Bahkan Ana baru ingat, Ana memiliki sebuah buku Mu'jam Sayyidatu Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan keturunan Nabi SAW dari kalangan wanita. Ya, sebentar, saya coba lihatkan sebentar. Abang nanya suara menggetar lagi.
Nah, afwan. Ada buku yang saya miliki, ada kumpulan satu buku besar yang menjelaskan tentang wanita-wanita dari kalangan Ahlul Bait Nabi SAW dari turun-temurun, dan bagaimana pernikahan yang terjadi di antara mereka. Antara Ahlul Bait Nabi SAW dengan Bani Umayyah, dengan Bani yang lainnya dan yang lain sebagainya, yang semuanya itu dikumpulkan dalam buku-buku sejarah, baik sejarah versi Ahlus Sunnah maupun versi Syiah, yang itu semuanya menunjukkan bahwa klaim yang disampaikan tadi yang antum tanyakan, bahwa harusnya seorang sayyid atau keturunan Ahlul Bait tertentu yang dinisbatkan kepada sayyid harus menikah dengan syarifah. Padahal juga antum harus mengetahui, ikhwatal iman, bahwa penisbatan sayyid, ya, kata sayyid yang dinisbatkan ditujukan hanya kepada keturunan Ahlul Bait, ini pun adalah penisbatan yang bid'ah yang tidak ada tuntunannya. Antum bisa membaca di dalam kitabnya Imam An-Nawawi Al-Adhkar atau Riyadhus Shalihin, yang beliau memiliki satu bab khusus di akhir-akhir buku Riyadhus Shalihin atau Al-Adhkar. Penyebutan sayyid itu ditujukan kepada sesama kaum muslimin, sesama orang-orang beriman, dan tidak boleh ditujukan kepada orang munafik. Itu saja. Adapun sesama kaum muslimin, penyebutan sayyid fulan atau sayyid fulan itu adalah boleh dan tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang memiliki nasab yang mulia atau turunan yang mulia dari Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Baik, Masya Allah. Selanjutnya di sini masih ada yang raise hand juga. Akhi Yuliadi Purawibawa. Silakan, Yuliadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz. Ini tentang putri-putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ustaz. Sebagaimana kita pahami bahwa Nabi memiliki 4 putri, dan mungkin mohon dikoreksi kalau salah, Ustaz. Sepengetahuan saya tidak ada satupun putri Rasulullah yang dipoligami oleh suaminya. Nah ini tapi tidak dipoligaminya putri Nabi ini bukan karena suaminya tidak suka poligami, karena terbukti Ali setelah wafatnya Fatimah menikah dengan beberapa wanita, dan Utsman juga setelah wafatnya putri Nabi juga nikah dengan beberapa wanita. Tapi ketika menikah dengan putri Nabi semuanya monogami, Ustaz. Ya, ini hikmahnya apa ya, Ustaz? Apakah memang benar apa enggak, Ustaz? Allah barik. Nah, anggapan itu tidak benar. Ya, itu tidak benar. Karena Utsman ibn Affan radhiyallahu an ketika menikahi putri Nabi SAW juga memiliki istri yang lain. Ya, ini terbukti ketika pemakaman putri beliau Ummu Kulthum radhiyallahu anha, Nabi SAW ketika itu berpesan. Ya, di antara pesannya itu beliau SAW mengatakan bahwa hendaklah yang masuk ke makam adalah seseorang yang semalam tidak bergaul, tidak menggauli istrinya. Nabi SAW menyampaikan seperti itu. Dan ternyata Utsman termasuk yang tidak turun ke makam putri Nabi SAW, istri beliau. Ini menunjukkan bahwa pada malam wafatnya, ya di saat itu mungkin Utsman bin Affan sedang di tempat istri yang lainnya. Dia tidak mengetahui tentang kejadian tersebut. Maka ketika dimandikan dan seterusnya, dan ketika pemakaman, Utsman bin Affan tidak termasuk yang ikut turun ke makam istri beliau Ummu Kulthum binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ini terkait dengan hal itu yang pertama. Adapun terkait dengan Ali bin Abu Thalib, ada babnya sendiri. Kita akan bahas di dalam serial pembahasan ini, kita akan membahas tentang kecintaan Nabi SAW kepada Fatimah, dan kemudian juga terkait dengan teguran Nabi SAW kepada Ali bin Abu Thalib. Kenapa ketika beliau ingin menikah lagi, kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya, Fatimah bid'atun minni, man adaha faqad adan. Fatimah adalah bagian dari diriku, barang siapa menyakitinya maka dia telah menyakitiku, kata Nabi SAW. Apa konteksnya? Apa maksudnya? Apakah maksudnya adalah Nabi SAW melarang Ali untuk mempoligami Fatimah atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Kita akan membahasnya pada kesempatan yang lain. Jazakumullah khairan, Ustaz. Wa jazakumullah khair. Wa barakallahu fiik. Taufik barakallahu, Ustaz.
Baik, demikian pertanyaan dari Akhi Yuliadi dan jawaban dari Ustaz Una. Afwan Ustaz, di sini ada pertanyaan yang pekan lalu ketika sudah tutup muncul pertanyaannya. Ini dari salah satu jamaah tentang penjelasan makan kurma ganjil hanya pada hari Baik. raya Idul Fitri sebelum sholat Id. Mohon kembali disampaikan dalil-dalilnya Ustaz. Terima Allah kasih. barik fiik. Nah, ini telah saya sampaikan pada kesempatan sebelumnya bahwa di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadiri sholat Idul Fitr adalah beliau tidak keluar ke tempat sholat, ya ke lapangan, kecuali beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memakan kurma 3 biji, ya atau 5 atau 7. Sebagaimana diriwayatkan Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Anas bin Malik disebutkan karena Rasulullah SAW la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin wa ya'kuluhunna witran. Bahwa Nabi SAW tidaklah keluar menuju tempat sholat pada waktu Idul Fitri kecuali beliau memakan beberapa butir kurma dan beliau memakannya ganjil. Ya, beliau makan ganjil. Dan ini menunjukkan bahwa sunnah makan kurma ganjil itu hanya ketika hendak melaksanakan sholat Idul Fitri di pagi hari tersebut. Tidak berlaku sunnah ini untuk waktu makan kurma yang lainnya. Termasuk misalnya ketika seorang makan kurma mau buka puasa. Ya, sebagian orang buka puasa dengan 3 kurma, 5 kurma, atau 7 kurma. Ini semuanya tidak ada tuntunannya. Ya, tidak ada tuntunannya untuk membatasi ganjil pada waktu buka puasa. Itu hanya berlaku ketika hendak melaksanakan sholat Idul Fitri saja. Wallahu a'lam bishawab, berdasarkan riwayat-riwayat yang barusan Anda bacakan. Barakallahu fikum. Baik, nah, alhamdulillah pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada malam hari ini. Kiranya Ustaz Una untuk menyampaikan kesimpulan dalam rangka mengakhiri kajian pada malam hari. Tafadhol Ustaz. Allah barik fiik. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita membahas suatu bagian dari kajian sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di dalam kajian ini alhamdulillah kita telah menjalani perjalanan atau kajian sirah ini hampir 3 tahun Kang Zee, ya? Atau sudah 3 tahun? Iya betul Ustaz. Hampir 3 tahun. Hampir Kita 3 mulai tahun. 2020 Ustaz. Allahu Akbar. Ya, kita hampir 3 tahun kita mengkaji sirah Nabi kita Muhammad SAW ini, dan pada kesempatan ini kita di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi antara perang Badar dan perang Uhud. Ya, di antaranya adalah peristiwa pernikahan Rasulullah, pernikahan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah dengan Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhuma. Dan alhamdulillah kita membaca dan kita melihat di dalam peristiwa penggalan sejarah yang mulia ini, pernikahan Fatimah dengan Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhuma. Bagaimana pernikahan itu berlangsung dengan sangat bersahaja, dengan sangat sederhana. Bagaimana rumah tangga mereka. Nanti insya Allah kita akan lebih mendalami tentang rumah tangga Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma. Bagaimana mereka menjalani rumah tangga ini. Bagaimana susah payahnya mereka ya di dalam menjalani kehidupan. Ya, itu semuanya insya Allah kita akan membaca dalam kisah sirah Nabi kita Muhammad SAW ini, yang insya Allah di situ akan sangat banyak menginspirasi kita, memberikan pelajaran kepada kita. Jika ada di antara kita yang selalu membuat menjual mahal dirinya, saya tidak akan menikah kecuali dengan lamaran yang sebesar ini misalnya. Coba mengacakan diri dan kemudian melihat siapa saya, siapa Anda, siapa putri Nabi SAW, Fatimah binti Rasulullah SAW. Dan juga menyadari bagaimana laki-laki, ya, bahwa ketika seorang laki-laki dengan kesolehan dan ketakwaannya, Nabi SAW memberikan pesan kepada setiap wanita atau setiap wali yang memiliki putri-putri yang siap untuk dinikah. Nabi SAW bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa takum fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Jika datang kepadamu seorang laki-laki yang kamu ridhoi agamanya dan akhlaknya, nikahkan. Jika tidak kamu lakukan, maka akan terjadi fitnah, akan terjadi kerusakan dan fitnah yang sangat besar. Dan Nabi SAW hanya menyebutkan 2 kriteria bagi laki-laki, agama dan akhlak. Agama ini mewakili bagaimana dia dengan Allah, bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, ya. Adapun akhlaknya bagaimana muamalahnya,
bagaimana interaksi dia dengan orang tuanya, dengan tetangga, dengan kerabat, dengan partner kerja. Ketika dua kriteria ini terpenuhi bahwa dia adalah orang yang baik, maka tidak ada alasan untuk menolaknya, apalagi hanya karena faktor strata sosial, karena faktor materi, harta, dan yang lain sebagainya. Jika faktor-faktor lain ditambahkan dari dua hal yang disebutkan oleh Nabi SAW ini, maka sebagaimana sabda Nabi SAW, jika kamu tolak padahal dua hal ini terpenuhi, maka akan terjadi kerusakan dan fitnah yang meluas. Sebagaimana yang kita lihat di zaman kita saat ini, Allahul musta'an, wal haula wala quwata illa billah. Insyaallah bahasan kita yang akan datang, kita masih membahas tentang rumah tangga Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma. Kita secara khusus kita akan membahas keutamaan Hasan dan Husain, kedua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Qulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan Ustadzuna Ali Hasan Mubahir hafizahullah taala. Terima kasih untuk kajian materi pada malam hari ini, materi kajian pada malam hari ini. Insyaallah kita akan bertemu kembali di kajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam pekan depan di tema kajian tentang keutamaan kemuliaan dua cucu Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Hasan dan Husain radhiyallahu anhum. Dan jemaah sekalian, demikianlah pertemuan kita pada malam hari ini. Kita akhiri saja dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya Ustaz, wabil khusus kepada Ustadzuna Ali. Selamat istirahat Ustaz. Sehat-sehat selalu semuanya Ustaz dan keluarganya. Barakallahu fiik Ustaz. Ya karim. Ana mohon pamit kan Allah barik fikum. Jazakumullah khairan.